Ini prinsip aku. Pertama, kamu tuh harus niat belajar bahasa. Karena kalau nggak niat, kamu nggak bakalan suka sama bahasa. Kalau kamu nggak suka sama bahasa, gimana kamu mau rajin? Nah, jadi ada 4 guys, niat, suka, rajin, dan juga pede dulu. Halo teman-teman semua, salam kenal. Nama aku Karen Aprili, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Aku sebagai finalis Duta Bahasa UIN Sunan Gunung Jati 2025. Seperti yang bisa kalian lihat, hari ini aku lagi ada di Universitas Padjadjaran dan hari ini bakal seru banget karena aku akan melakukan senior bersama salah satu mahasiswa di Unpad, yaitu mahasiswa di bidang kebahasaan. So, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to the very first video of Lintas Bahasa, a space for sharing stories, perspective, and experiences about language. So today we'll be having a conversation with student from University Padjadjaran. So here's with me a lovely student. Okay, 你好。你好，你好吗？我很好，你呢我也是。Can you introduce yourself first?？Oke, halo, aku Cip Cip, aku dari jurusan Bahasa dan Budaya Tiongkok 4. Wih, keren banget ya, dari bahasa dan budaya Tiongkok. Salah satu bahasa tersulit di dunia ya, Mandarin Iya, bener itu. banget. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kamu boleh nggak? Kamu ini dari mana asalnya? Aku dari Depok, by the way. Oke, dari Depok ya. Oke, kita lanjut. Kenapa sih kamu tertarik ya dan mau menekuni lebih dalam tentang bahasa Mandarin ini? Mungkin awalnya pas zaman-zaman COVID kali ya. Oke. Karena pas lagi zaman COVID itu kita kan bingung ya, gabut gitu lah intinya. Jadi mau nyari hobi baru. Awalnya mau nonton drakor ya, drama Korea. Dan aku mikir kayak bahasa Korea, Jepang, sama Mandarin tuh kayak sama gitu kan kedengarannya. Ternyata beda. Ternyata yang pas aku tonton itu adalah drama Cina. Dan mulai dari situlah aku lanjut nonton variety show-nya, survival show-nya. Dan dari situlah aku mulai tertarik sama budaya Tiongkok, artis-artisnya, dan juga bahasanya gitu. Oke, berawal dari kesalahan ya. Iya, bener Itu banget. dia teman-teman, kadang kesalahan bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik Iya, gitu ya. bener banget, Itu bener dia. Oke, nah sejauh ini apa sih hal yang paling menarik dan juga tantangan yang Kak Cip-Cip hadapi di bahasa dan budaya Tiongkok ini? Paling untuk menariknya ini sih, kalau kita sebagai anak yang belajar bahasa gitu ya, atau bisa bahasa asing, kita pastinya bisa menemukan teman-teman internasional gitu. Jadi kita bisa memperluas jejaring pertemanan kita tuh nggak hanya di dalam negeri, tapi juga sampai luar negeri gitu, internasional gitu sih. Nah, untuk challenge-nya, I have two important things that will be a challenge when we learn about a foreign language. First is pronunciation and second is grammar. Nah, kalau untuk grammar kan kita, ya kamu juga tahu ya, belajar bahasa tuh grammar tuh adalah teori yang paling sulit gitu loh. Mau bahasa kita sendiri, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, Prancis, itu pasti yang susahnya di situ. Nah, untuk pronunciation menurut aku ini penting banget ya, karena yang menunjang untuk kita komunikasi sama orang. Kalau misal pronunciation kita aja tuh udah kurang gitu kan, gimana kalau misalnya orang itu tuh nggak ngerti sama apa yang kita omongin. Jadi bakal ada yang namanya miscommunication gitu. Jadi di bahasa aku sendiri tuh lebih tepatnya kan di bahasa mana itu ada 5 nada ya. Nah, kalau misalnya kita pelafalannya itu tuh salah nada, dan itu akan merubah arti sebenarnya atau maknanya kayak gitu. Contohnya kayak gimana sih, Kak? Mungkin ini ya, ini yang sering dibilangin sama laushe-laushe kita gitu. Pertama tuh ada qingwen. Qingwen tuh kayak permisi gitu, atau enggak numpang tanya. Tapi kalau misalnya nada kamu itu jadi nada 3, qingwen, itu jadi boleh nggak aku cium kamu? Kayak gitu. Bahaya banget ya. Iya, bahaya banget. Betul, Makanya bahaya banget itu kita nggak boleh salah nada. Nanti kalau misalnya native speaker yang denger kita kan jadi kayak, hah? Kamu Kita niatnya mau tanya, malah kayak, hah? You want to kiss me? Gitu kan. Oke, jadi benar-benar itu PR banget Iya, ya, dan benar harus banget. benar-benar dipelajari. Iya. Oke, tadi kan kamu udah mention grammar nih ya. Kalau sama-sama entah itu di bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ataupun Indonesia, itu jadi salah satu hal yang paling sulit gitu ya. Nah, terus ada hal lain gak sih yang jadi kesamaan antara bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin? Sebenarnya sih
grammar sih yang lebih hampir-hampir mirip. Jadi mempermudah belajar bahasa Mandarin tuh lebih mudah gitu. Oke. Nah, untuk hal lainnya mungkin dari segi kata benda ya. Kalau misalnya di bahasa Inggris kan kata benda gender tuh ada beda banget ya. He, she, her, his. Nah, sedangkan kalau di bahasa Indonesia ya kalau misalnya dia perempuan atau dia laki-laki kan ya cukup dia aja gitu. Oke. Nah, kayak sama di bahasa Mandarin ya pengucapannya itu sama ha. Tapi kalau misalnya untuk dari segi penulisannya itu kita nyebutnya hanse ya. Hanse. Itu paling cuman beda kayak karakternya kayak gitu atau partikelnya atau apa gitu Oke. sih. Oh iya betul, di Mandarin juga ada yang namanya Hanse ya, Iya, Kak. benar Itu. banget. Itu juga jadi challenge gak sih, Kak? Itu sebenarnya juga jadi challenge ya dalam kita belajar bahasa Mandarin karena banyak orang-orang yang bisa ngomong, bisa bacanya tapi gak bisa nulis Nulisnya, gitu. Jadi oke. kalau misalnya dulu kan kita sering ada yang namanya tinsye ya, kayak dikte gitu. Iya, Nah, betul. lausenya ngomong kosakata apa, Iya. kita tuh harus nulis. Jadi kita gak boleh tuh kekurangan garisnya, goresannya itu sama Oke. sekali gak Dan boleh. ada aturannya ya. Iya, benar, harus nulisnya dari misalnya pie-nya dulu atau Iya. sheng-nya dulu atau shu-nya Dari dulu. kanan ke kiri Iya, benar gitu kayak ya. gitu. Oke, sekarang kan kakak sebagai mahasiswa di bidang bahasa nih, gimana sih kakak mengutamakan atau pentingnya menguasai bahasa asing tanpa mengesampingkan bahasa nasional kita yaitu bahasa Indonesia? Mungkin aku lihatnya dari segi banyaknya perusahaan asing yang mulai datang ya ke oke. Indonesia. Kenapa penting kita belajar bahasa Indonesia? Karena banyak perusahaan sekarang tuh yang mengunggulkan kandidat pegawainya itu tuh bisa menggunakan salah satu bahasa gitu. Kayak yang lagi happening sekarang bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Kalau misalnya kita bisa di salah satu bahasa tersebut atau kedua bahasa tersebut, change kita keterima di banyak perusahaan tuh banyak banget gitu loh. Jadi bisa dibilang kalau kamu bisa kedua bahasa tersebut, bukan kita yang ngejar pekerjaannya, tapi pekerjaan yang ngejar kita gitu. Oke. Dan juga pastinya bahasa nasional kita juga harus kita bagusin juga gitu. Kalau misalnya kita nggak nguasain bahasa nasional kita gimana gitu? Gimana cara kita berkomunikasi internal di dalam suatu perusahaan gitu sih. Oke, menarik banget ya teman-teman, bagus banget penjelasannya. Jadi emang sangat penting ya menguasai bahasa asing itu karena akan membuka banyak peluang pekerjaan nantinya di masa depan teman-teman. Itu dia. Tapi bahasa Indonesia pun harus tetap diutamakan. Iya, benar sekali. Oke, tadi kan kakak bilang kakak ini dari Depok ya? Iya. Berarti sehari-harinya lebih sering menggunakan bahasa Indonesia? Iya, benar. Nah, sekarang kakak ada di Jatinangor nih, dimana notabene masyarakatnya pasti masyarakat Sunda gitu ya. Nah, gimana sih kakak beradaptasi dengan budaya dan bahasa lokal di sini? Oke, sebenarnya lumayan ya, cukup mudah untuk beradaptasi karena aku sendiri ekstrovert, jadi gampang mudah lah untuk beradaptasi juga gitu. Nah, bisa dibilang karena di Depok itu masih masuknya Jawa Barat ya, jadi aku emang udah dari kecil, dari SD itu udah disuguhi mata pelajaran bahasa Sunda, jadi nggak terlalu kaget kayak gimana gitu. Dan emang paling bedanya di vibe-nya aja. Kalau vibe di Depok tuh udah masuknya Jaksel ya, kayak bahasa Inggris campur-campur gitu lah ya, Betawi kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di sini kan yang kalem, ngomongnya ayu gitu ya. Nah, sedangkan aku di sini paling agak kagetnya di situ sih, kayak cara ngomongnya lebih halus ataupun ya untuk sekarang sih udah lumayan bisa ya untuk beradaptasi karena udah 2 tahun ya kayaknya di sini gitu. Jadi dari segi logatnya udah mulai bisa ngikutin. Dari segi ngomong-ngomong dikit lah bahasa Sunda juga udah bisa gitu. Oke, nah ini kan FIB ya, karena ini di FIB Fakultas Ilmu Budaya gitu, dimana lingkungan anak-anak bahasa semua nih gitu kan, seru banget. Nah tapi gimana sih peran bahasa lokal di sini? Apa tetap digunakan bahasa Sundanya atau seperti apa? Masih digunakan karena dosen-dosen teman-teman kita juga tuh kebanyakan ya warlock sini gitu. Jadi kemungkinan besar kamu mau jalan kemanapun bakal ketemu sama orang Sunda lagi gitu kan, yang punya suku Sunda gitu. Jadi ya bisa dibilang walaupun kita di FIB pasti ada aja orang yang menggunakan bahasa Sunda gitu, karena di kantin sendiri ya warlock kan isinya kayak gitu. Oke. Jadi tetap tidak dikesampingkan ya. Iya, benar banget. Itu sih. Oke, mungkin terakhir ya teman-teman, gimana, apa sih pesan kakak untuk teman-teman semua yang mungkin tertarik dan ingin menekuni bidang bahasa?
Oke, sebenarnya ada 4 ya. Ini prinsip Oke, aku gitu. oke. Pertama, kamu tuh harus niat belajar bahasa. Karena kalau nggak niat, kamu nggak bakalan suka sama bahasa. Kalau kamu nggak suka sama bahasa, gimana kamu mau rajin? Nah, kan bahasa karena misal kita belajar a foreign language, Oke. gitu kan, bahasa Inggris, apalagi bahasa Mandarin gitu kan. Terus bahasa Perancis, bahasa Jepang, itu kan nggak common ya di Indonesia. Oke. Lingkungannya itu nggak mendukung. Kayak misalnya bahasa Sunda kan itu mendukung karena banyak lingkungannya. Kalau kita belajar bahasa kan butuh banget yang namanya faktor lingkungan ya, Iya, untuk betul. melatih kita berbicara. Jadi kamu tuh harus rajin praktek di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi walaupun gak conversation ke orang, tapi kamu conversation sendiri sama diri kamu sendiri. Terus yang terakhir, kamu harus pede dulu kalau misal Pede, ya. kalau misal ngomong bahasa. Karena apa? Ya native speaker sendiri kalau misal kita ngomong bahasa tersebut, mereka nggak peduli gitu. Mereka bakal appreciate kalau kita tuh udah ngomong gitu. Mereka bakal menghargai, respect gitu. Jadi ada 4 guys, niat, suka, rajin, dan juga pede dulu Oke, gitu. niat, suka, rajin, dan pede dulu. Iya, Itu benar. bagus banget ya teman-teman tipsnya. Oke, mungkin itu aja ya Kak Syifa. Jadi dari percakapan kita tadi nih, kita bisa sama-sama belajar gimana pentingnya bahasa asing dari kakak Cip-Cip ini. Gimana itu bisa membuka peluang besar nanti di masa depan buat kita, tapi kita juga harus tetap mengutamakan bahasa Indonesia di kehidupan benar sekali. kita, dan juga jangan melupakan bahasa daerah ya, Iya, harus tetap benar digunakan bahasa lokal itu. Dan jangan lupa 4 tips tadi ya Iya. Kak Syifa ya. Apa? Niat, suka, rajin, dan pede aja dulu dan guys. pede aja gitu. dulu. Salah benar itu urusan belakangan. Iya, Betul benar nggak Kak? banget, bener. Betul banget. Mungkin itu aja di episode kali ini. Thank you so much for kakak Cip-Cip. Sukses terus dan semangat belajarnya ya, menekuni bidang bahasanya. Iya. Oke, bye. Bye.